Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, beberapa waktu yang lalu Pak Asep sudah mengajarkan hadis Nabi, baik yang berhubungan dengan Al-Quran, tentang sholat dan lain-lain. Coba sekarang Pak Asep mau bertanya yang bisa nanti menyampaikan hadisnya. Bisa ngangkat tangan atau bisa bareng-bareng. Nah, pertanyaan yang pertama kalau bisa dijawab bareng ini. Hadis yang menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Coba bunyi hadisnya ya. Pinter. Jadi bunyi hadisnya apa tadi? Diulang khusus, coba Habib. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Betul. Yang lain mudah-mudahan hafal. Jadi sebaik-baik manusia menurut pandangan Allah bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi kedudukannya, bukan yang paling ganteng atau paling cantik, tapi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dia akan mendapatkan predikat sebagai orang yang baik. Coba ada hadis lagi nih. Ajen, coba yang suaranya keluar yang kencang, apa masih batuk? Langka suaranya ya Ajen. Coba Rizki kena, biasanya banter suaranya. Hadis yang menjelaskan bahwa Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi syafian, jadi penolong kita nanti di akhirat. Bunyi hadisnya coba Rizki yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Artinya Bacalah Al-Quran karena yang Al-Quran yang kita baca di yaumil qiyamah akan menjadi syafaat bagi yang membacanya. pinter. Bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran yang kita baca akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya di yaumul qiyamah. Di samping hadis ada Al-Quran. Kan sepertinya orang kalau belajar Al-Quran tuh kayaknya susah, lihat tebel kayak gitu. Padahal Allah menjamin. Ada ayat Al-Quran di dalam surat Al-Qamar ya, yang diulang-ulang sampai 4 kali. Ada yang tahu bunyi ayatnya? Seru. Pinter. Artinya apa? Sesungguhnya aku telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Itu oleh Allah diulang-ulang di surat Al-Qamar sampai 4 kali. Karena pada kenyataannya Al-Quran itu bisa dipelajari mulai dari anak kecil, remaja, dewasa sampai orang tua. Bahkan orang buta pun bisa. Jadi satu-satunya Alkitab yang Allah turunkan yang bisa dihafal, sekalipun oleh anak yang belum bisa baca. Dan Al-Quran ini oleh Allah dijamin keasliannya sampai nanti hari kiamat. Di dalam surat Al-Hijr ayat 9 bunyi ayatnya gimana? Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril itu karena diberikan tugas membawa wahyu menjadi pemimpinnya para malaikat. Nabi Muhammad yang menerima wahyu Al-Quran itu menjadi pemimpin para rasul. Diturunkan di tempat yang mulia pada waktu yang mulia. Jadi Al-Quran itu sungguh luar biasa dan akan dijamin oleh Allah keutuhannya. Barang siapa yang menambah satu surat, satu ayat, satu huruf pun oleh Allah akan diketahui. Ada yang tahu berapa jumlah huruf Al-Quran? Pernah dulu saya sampaikan, Imam Syafi'i yang menghitung jumlah huruf Al-Quran pada waktu itu belum ada komputer. Ada berapa? 1.027.000 huruf Al-Quran. Padahal Allah mengatakan, Nabi menyampaikan, barang siapa yang membaca Al-Quran, pahalanya itu bukan setiap kali hatam, bukan per juz, bukan per ayat, tapi per huruf yang keluar dari mulut kita akan diberi pahala sama dengan 10 kebaikan. Jadi kalau 1 bulan sekali kita hatam Quran, berarti 1.027.000 kali 10 pahala yang bisa kita kumpulkan. Meskipun Al-Quran itu tidak hanya sekedar untuk dibaca, tetapi Quran itu berfungsi sebagai hudan. Dalam surat Al-Baqarah 185, waktu puasa kemarin kan kita diulang-ulang, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, berfungsi sebagai hudan, petunjuk bagi manusia. Bedanya dengan kitab-kitab yang sebelumnya, kalau Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Demikian anak-anak, masih ada hadis-hadis yang lain yang sudah hafal. Itu satu lagi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bunyi hadisnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat bagi manusia yang lain. Jadi hidup kita itu harus memberikan manfaat, jangan malah memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat malah mengganggu masyarakat. Justru sebagai santri-santri di Masjid Al-Jannah ini, kalian harus memberi teladan, menjadikan diri kita bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, syukur tentunya bagi masyarakat. Demikian anak-anak, saya selalu berdoa anak-anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah, sukses hidupnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Untuk malam hari ini cukup sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.